Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikul Hafiz dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga NIM 2008-7277. Ingin menjelaskan tentang pengertian koordinasi gerakan. Koordinasi adalah kemampuan otot dalam gerak dengan tepat agar dapat mencapai suatu fungsi koordinasi. Koordinasi adalah perpaduan gerak dari dua atau lebih persendian yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerak. Koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien, di mana komponen gerak terdiri dari energi, kontraksi otot, kontraksi saraf, kontraksi tulang, dan persendian. Koordinasi gerakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut. 1. Sudut pandang fisiologi. Sudut pandang dari fisiologi ini adalah koordinasi gerak adalah kerjasama antara sistem persarafan dengan sistem kerja otot, baik antagonis maupun sinergetis. Proses pengaturan tersebut dikenal dengan intramuskular koordinasi. Yang kedua, sudut pandang anatomi. Dari sudut pandang anatomi, pengertian koordinasi gerak lebih berorientasi pada penyatuan kerja otot atau sekelompok otot dalam pelaksanaan suatu gerakan. Yang ketiga, sudut pandang biomekanik. Koordinasi gerak adalah pengaturan impuls atau tenaga pada otot untuk melaksanakan suatu gerak. Pengertian dari sudut pandang biomekanik lebih diarahkan pada penyesuaian antara pemberian impuls kekuatan pada otot dengan kebutuhan pada setiap gerakan. Dari sudut pandang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi gerak adalah hubungan timbal balik antara pusat susunan syaraf dengan alat gerak dalam mengatur dan mengendalikan impuls tenaga. Macam-macam koordinasi gerakan. A. Koordinasi umum. Koordinasi umum merupakan kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak. Artinya bahwa setiap gerak yang dilakukan melibatkan semua atau sebagian besar otot, sistem saraf, dan persendian. Untuk itu, koordinasi umum ini diperlukan adanya keteraturan gerak dari beberapa anggota badan yang lainnya. B. Koordinasi khusus. Koordinasi khusus merupakan koordinasi antar beberapa anggota badan, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara simultan. Pada umumnya, setiap teknik dalam cabang olahraga merupakan hasil perpaduan antara pandangan mata, tangan, dan kerja kaki. Koordinasi khusus merupakan pengembangan dari koordinasi umum yang dikombinasikan dengan kemampuan motor yang lain sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. C. Latihan koordinasi. Latihan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis, berulang-ulang, dan jumlah beban yang diberikan semakin hari semakin meningkat dengan program-program yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Mengemukakan latihan-latihan adalah usaha yang sistematik dengan prinsip pedagogik untuk memunculkan bakat yang dimiliki sebagai atlet atau melatih kemampuan secara bertahap dengan prinsip dasar peningkatan. D. Metode latihan koordinasi. Kemampuan koordinasi hanya bisa diperbaiki melalui latihan. Oleh karena itu, ketepatan penggunaan metode latihan, pengaturan beban yang tepat, dan pemilihan materi latihan sesuai akan sangat menentukan peningkatan kualitas koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan yang kompleks karena tidak hanya ditentukan oleh sistem persarafan. E. Prinsip-prinsip latihan koordinasi. 1. Pelajari koordinasi gerakan yang baru dan beraneka ragam dengan tujuan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang kompleks. 2. Pelajari keterampilan-keterampilan gerakan yang baru secara variasi. Gerakan yang terotomatisasi sebaiknya dikonfrontasi karena gerakan tersebut menghambat perkembangan koordinasi. 3. Latihan-latihan untuk mengembangkan koordinasi harus menunjukkan suatu tingkat kesulitan tertentu dalam arti koordinat motorik. 4. Pengembangan koordinasi yang lebih baik adalah pada usia anak dan remaja yang merupakan dasar untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang baru dan kompleks.
Bentuk-bentuk latihan koordinasi. 1. Latihan dengan merubah kecepatan gerakan. 2. Latihan dengan merubah batas ruangan untuk bergerak. 3. Merubah alat-alat yang digunakan dalam latihan. 4. Latihan keseimbangan. 5. Latihan senam gismatik. 5. Mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan melalui perubahan pelaksanakan gerakan, misalnya gerakan maju ke samping, gerakan mengangkat satu kaki atau dua kaki. Demikian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.